Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa dalam surga, pada malam hari ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu memuji memuliakan nama-Mu, di dalam ibadah pertanyaan kami Bapa, yaitu Jemaat-Mu HKI Palangkaraya. Bapa, sekalipun kami melakukan ibadah saat ini di rumah kami masing-masing, tapi kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Roh-Mu berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tengah rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bersabdalah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam mengenang. Selamat malam bagi kita. Kita bertemu lagi pada malam hari ini di dalam ibadah pertanyaan kita. Nats firman Tuhan yang sampai kepada kita di dalam ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini, yaitu yang terambil dari Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-21. Mari menginang, kita buka Alkitab kita akan baca, dan kami akan bacakan dari sini dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Shalom menginang. Ya, sukacita yang penuh yang dapat kita rasakan pada saat hari ini ketika kita masih diizinkan oleh Tuhan bersekutu dengan Dia, berkumpul memuji memuliakan Dia. Amin. Sekalipun di tengah-tengah wabah COVID-19 yang saat ini masih ada di tengah-tengah dunia ini, yang menjadikan kita, khususnya Jemaat HKI Palangkaraya, pada saat ini beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi kiranya itu tidak menjadi penghambat Bapak Ibu bagi kita untuk kedekatan kita kepada Tuhan kita, untuk kita dapat bersorak-sorai memuji Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita, untuk tidak menghambat kita menyampaikan sorak-sorai kita kepada Tuhan. Seperti tema di dalam ibadah pertanyaan kita pada saat ini, bersoraklah bagi Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita menginang karena COVID-19 kita berhenti untuk bersorak-sorai. Karena COVID-19 kita berhenti untuk mengucap syukur. Kita berhenti untuk menyembah. Kita berhenti untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi saat ini kita diajak untuk tetaplah serukan nama Tuhan di dalam kehidupanmu dan di tengah-tengah keluargamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini Paulus untuk mengajak kita seperti ajakannya kepada jemaat yang ada di Efesus. Ada apa dengan jemaat di Efesus? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini merupakan ajakan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, di mana Efesus adalah merupakan suatu kota besar yang pastinya di sana dengan gampangnya atau dengan mudahnya kita dapat memperoleh apa saja. Mereka jemaat yang ada di Efesus dapat memperoleh apa saja. Keinginan dagingnya, apa yang mereka inginkan dapat mereka dapatkan di kota Efesus. Karena dapat dikatakan bahwa Efesus merupakan kota besar, kota metropolitan. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terkadang ketika kita hidup di kota besar, ketika kita hidup di kota metropolitan, atau yang penuh dengan semuanya, apa yang kita inginkan secara kedagingan, sehingga kita sering lupa akan kebutuhan rohani kita, akan kebutuhan tentang kedekatan kita kepada Tuhan.
kita terkadang larut di dalam kebutuhan jasmani kita, keinginan daging kita, sehingga itu yang seringkali kita perbanyak untuk kita jalankan atau kita lalui di dalam kehidupan kita, hidup di dalam kedagingan. Dan disinilah Paulus datang ke jemaat Efesus menyampaikan pesan-pesan bahwa kamu adalah yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita adalah yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, dan kita telah menjadi anak-anak terang. Sama seperti judul perikop kita saat ini, Abang Inang, hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana kehidupan sebagai anak-anak terang tersebut? Bagaimana kita kekristenan saat ini dapat tetap menjaga kehidupan kita sebagai anak-anak terang, sekalipun di tengah wabah virus COVID-19 saat ini, sekalipun kita berada di tengah-tengah persoalan atau permasalahan yang ada di dunia ini. Bagaimana kita untuk tetap menjadi terang? Menjadi terang di pekerjaan, di tempat usaha, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Bagaimana kita untuk menjadi terang di sana? Inilah yang mau diajarkan oleh Paulus bagi kita, yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui rasulnya Paulus kepada kita saat ini. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk kita tetap dapat memancarkan sinar kita, memancarkan terang kita, jangan menjadi redup, tapi tetap terang sekalipun kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Oleh karena itu, di sini dapat kita lihat, Abang Inang, Paulus menyampaikan di ayat 16 tersebut, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bahwa hari yang kita jalani adalah jahat. Apa yang dimaksud di sini, Abang Inang? Apakah kita harus melihat hari yang baik untuk melakukan sesuatu? Apakah itu yang dimaksudnya di sini? Seperti lagu anak sekolah minggu, hari ini adalah harinya Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan itu, Abang Inang, berarti berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Paulus saat ini. Paulus mengatakan hari ini adalah jahat. Sedangkan lagu sekolah minggu mengatakan hari ini adalah harinya Tuhan. Mana yang sebenarnya? Di sini Paulus mau mengatakan kepada kita, Abang Inang, setiap harinya, hari jahat yang dimaksudkan oleh Paulus adalah, di sini setiap harinya si iblis berusaha untuk menggoyahkan iman, kepercayaan orang-orang yang beriman di dalam Yesus Kristus. Itu. Si iblis berusaha untuk menggerogoti bagaimana supaya kita, orang yang beriman di dalam Yesus Kristus, dapat goyang. Itu makanya Paulus mengatakan di sini bahwa hari-hari ini adalah jahat. Bahwa iblis setiap harinya memakai waktu untuk merasuki kita. Tapi dibalas dengan nyanyian anak sekolah minggu yang mengatakan, hari ini adalah hari Tuhan. Berarti dalam hari kita atau dalam hidup kita, itu yang harus kita pikirkan selalu. Bahwa ini adalah harinya Tuhan. Berarti aku pergunakan untuk Tuhan, bukan aku pergunakan untuk si iblis. Itu Bapak Ibu. Pergunakan harimu, pergunakan waktumu untuk Tuhan. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus di sini. Sudahkah kita menjadi berkat? Setiap hari, sudahkah kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita? Sudahkah kita menjadi terang di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, di tengah-tengah tempat kita bekerja, di tengah-tengah masyarakat atau dimanapun itu? Ini adalah yang ingin Paulus sampaikan kepada kita, menginap sebagai anak terang. Hendaknya lah, yang pertama, jangan kiranya kita menjadi orang bebal, tapi jadilah orang arif. Bagaimana orang yang dimaksudkan dengan orang bebal? Orang bebal di sini dapat dikatakan orang yang tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Orang yang bodoh secara rohani. Orang yang selalu mendahulukan keinginan kedagingannya. Orang yang selalu melanggar peraturan-peraturan atau rambu-rambu. Tapi di sini Paulus mengajak kita, sebagai orang yang beriman, jadilah orang yang arif. Orang yang selalu taat, orang yang selalu turut akan rambu-rambu. Berarti orang yang selalu hidup
di dalam Tuhan. Di dalam kehidupannya, dia selalu berjalan dengan penuh hati-hati, sehingga apa yang dia lakukan terlebih dahulu, dia dasarkan di dalam nama Tuhan. Jadi ada kehati-hatian di dalam hidupnya untuk menjalani hari-harinya, supaya apa yang dia lakukan itu seturut dan kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini dikatakan supaya kita untuk dapat mempergunakan waktu dengan baik. Waktu tidak dapat terulang kembali, Amang Inang. Ketika saat ini kita diajak, ketika saat ini Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pekerja bagi Dia, lakukan itu dengan baik. Di dalam hidupmu, di dalam pekerjaanmu, waktu tidak dapat kita ulang kembali. Seperti yang dikatakan Paulus di sini bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Bahwa hidup kita adalah kesempatan, Amang Inang, seperti lagu tersebut. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup, lakukan itu untuk Tuhan. Lakukan hidupmu untuk memuji memuliakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai anak-anak terang, hendaknya lah ada di dalam hidup kita penguasaan diri. Jangan seperti orang-orang, karena tidak dapat menguasai dirinya, akhirnya dia menjadi mabuk. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di sini, bahwa dan janganlah kamu mabuk oleh anggur yang dapat memabukkan. Tak cukup sakalas, tak cukup 2 gelas. Akhirnya dia minum dan terus minum. Akhirnya dia menjadi mabuk. Jadi yang mau dikatakan oleh Paulus di sini kepada kita, yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui Paulus Amang Inang, bahwa jaga dirimu. Dalam hidup kita harus ada penguasaan diri, Amang Inang. Kuasai dirimu. Jangan sampai engkau mabuk akan dunia ini. Jangan sampai kita mabuk terhadap apa yang ada di dunia ini. Tapi tetaplah jaga kekudusan hatimu. Mari kita jaga kekudusan hati kita. Karena hati kita adalah bait Allah. Tetap jaga dirimu, Amang Inang. Jangan engkau sampai mabuk akan dunia ini. Penguasaan diri, itu yang ketiga. Dan yang keempat, dikatakan Paulus di sini bahwa hendaknya kita tak berkata-kata dengan baik. Dan di dalam kata-kata kita, di dalam perkataan kita, kita tetap bersorak-sorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Dikatakan di ayat 9, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Wah, sungguh luar biasa. Berkata-kata dalam mazmur, dalam pujian yang satu dengan yang lain. Supaya di sana ada suatu sukacita, suatu sorak-sorai yang daripada Tuhan. Berkata-kata dengan baik seorang dengan yang lain. Dan yang kelima, Amang Inang, dikatakan di sini, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Berarti senantiasa atas segala sesuatu, apapun yang terjadi, suka maupun duka, tetap mengucap syukur. Dan ucapan syukur di sini, Amang Inang, bukan hanya diukur dari persembahanmu, bukan hanya diukur dari uang yang kita berikan ke gereja atau uang yang kita persembahkan, bukan itu yang dimaksud dengan ucapan syukur. Tapi ucapan syukur yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan diri kita, kehidupan kita, dan keluarga kita kepada Tuhan. Di sana ada ucapan syukur. Itu, Amang Inang. Bukan dinilai dari materi, bukan dinilai dari uang. Tapi bagaimana kita dalam hidup kita mempersembahkan hidupku, keluargaku, kepada Tuhan. Oleh karena itu, di ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Kata kuncinya adalah takut akan Tuhan. Jadi dalam ucapan syukur juga, Amang Inang, kita memberikan ucapan syukur karena takut akan Tuhan. Bukan karena keterpaksaan. Aku memberikan kesempatan bagi Tuhan
untuk melayani Dia di dalam kehidupan aku, itu karena keterpaksaan, tidak. Tapi itu semua karena takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, apapun yang hadir di dalam kehidupan kita, pasti saat ini kita banyak bergumul, baik dalam segi ekonomi, dalam kehidupan, kekurangan penghasilan. Tapi saat ini, Paulus mengajak kita untuk tetap bersyukur bagi Tuhan, untuk tetap bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita mengingat. Jangan pernah tinggalkan Dia dalam situasi apapun, baik dalam suka maupun dalam duka. Tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dia akan mencukupkan kita. Dia akan memberikan berkat-Nya bagi kita. Amin, amin, amin. Oleh karena itu, mari kita imani bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan di sana, kita akan dapat selalu bersorak-sorai bagi Tuhan di dalam nama Tuhan, karena takut akan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada malam hari ini Bapa, di mana firman-Mu mengajak kami untuk kami tetap bersorak-sorai, mengagungkan nama-Mu, memuji memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi Tuhan di dalam hidup kami, tapi kami tetap bersyukur di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam sorga, pada kesempatan saat ini juga Tuhan, kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Di dalam pergumulan kami, anak-anak-Mu, umat manusia, di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah wabah virus COVID-19 yang saat ini hadir di tengah-tengah dunia ini Bapa. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu jamahan tangan-Mu. Oleh karena itu Bapa di sorga, jamah kami, lawat kami anak-anak-Mu, orang-orang yang beriman dan percaya di dalam nama-Mu. Supaya kami senantiasa mensandarkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami rindu Bapa, untuk bumi ini dipulihkan. Oleh karena itu Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami dan bumi ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang melawat, Tuhanlah yang menjamah. Pulihkan bumi ini Tuhan, kembalikan seperti semula Bapa. Kami yakin dan percaya, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami. Bahwa pelangi-Mu akan hadir Bapa. Sukacita-Mu akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Khususnya jemaat-Mu Hakai Palangkaraya Bapa. Urapi mereka, berkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhanlah yang selalu berotoritas dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Mamang Inang. Selamat malam bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.